Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ida selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Feby Yunisa Nuranof Akila dengan NIM 121208037 dari kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal yang telah saya kaji. Yang pertama di sini ada terkait judul artikel, penulis, dan nama jurnal. Untuk judul artikelnya yaitu Bug of Pain and Education, virtual reality game on spider venom and chronic pain for public enjoyment. Nah, di sini untuk penulisnya ada Luka Bibik dan teman-temannya. Kemudian ada pun nama jurnalnya yaitu Journal of Chemical Education. Kemudian yang kedua di sini ada permasalahan pokok dari artikel ini. Yang pertama itu ada kemunculan tantangan baru dalam menemukan pendekatan yang efektif untuk melibatkan publik termasuk siswa dalam penelitian ilmiah yang mengkomunikasikan temuan mereka dengan cara bermakna, serta kemunculan salah satu teknologi yang baru-baru ini banyak digunakan yaitu virtual reality yang memberikan efek visual 3 dimensi yang lebih imajinatif dan mudah dipahami saat dipakai oleh audiens. Nah, kemudian adapun permasalahan ini penting untuk diteliti karena seiring dengan perkembangannya teknologi yang sangat pesat dalam bidang pendidikan akan berdampak besar pada pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Salah satunya teknologi virtual reality yang mana dapat menjadikan suatu media pendidikan yang membahas suatu mata pelajaran yang berhubungan dengan kimia. Nah, VR ini mampu menjangkau lebih dalam pendidikan, kemudian meningkatkan minat, keterlibatan, pembelajaran, apresiasi massa terhadap kimia. Selain itu, game virtual reality ini menjadi salah satu media komunikasi yang sangat menarik untuk mengkomunikasikan penemuan dari hasil penelitian ilmiah. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, pertama ada rumusan masalahnya yaitu bagaimana game virtual reality atau VR tentang nyeri kronis dan racun laba-laba ini dapat dikembangkan. Kemudian apa dampak yang didapatkan hasil pengembangan game virtual reality atau VR ini. Kemudian tujuannya ada untuk memberikan informasi tentang game virtual reality atau VR yang imersif, interaktif, dan edukatif bernama Bug of Pain yang dapat meningkatkan literasi ilmiah tentang nyeri kronis dan racun laba-laba di kalangan masyarakat umum. Kemudian untuk mengetahui game edukasi Bug of Pain dapat mencapai dampak pembelajaran terkait biokimia yang lebih baik dibandingkan dengan perangkat lunak edukasi yang tidak memiliki lingkungan game. Kemudian ada pun kerangka teoritik dari yang mendukung permasalahan penelitian ini yaitu tentang teori belajar multimedia, di mana pembelajaran terjadi ketika siswa membangun representasi mental dan kata-kata dan gambar yang disajikan secara bersamaan. Kemudian prinsip-prinsip desain multimedia menunjukkan bagaimana mengoptimalkan pengalaman belajar dengan menggunakan elemen visual, verbal, dan interaktif. Kemudian ada teori flow yang menjelaskan bagaimana game dapat menciptakan kondisi optimal yang untuk keterlibatan dan motivasi dengan menyesuaikan tingkat tantangan dan keterampilan pemain. Kemudian pendekatan konstruktivis untuk merancang game ini tuh menggunakan pendekatan konstruktivis di mana meningkatkan pemahaman minat tentang nyeri kronis dan racun laba-laba. Kemudian ada pun yang keenam metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Nah, metode yang digunakan yaitu penelitian dengan kuasi eksperimental dengan pretest, post-test, kontrol, grup desain. Nah, penelitian ini membagi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok eksperimen yang bermain game VR dan kelompok kontrol yang
tidak bermain game VR. Adapun langkah-langkah dalam penelitian game VR ini, yang pertama ada pengembangan game VR, di mana pengembangan ini menggunakan platform Unity dan Blender. Kemudian permainan ditampilkan dalam menampilkan animasi 3 dimensi tentang sistem molekuler yang terlibat dalam proses nyeri dan bagaimana racun laba-laba dapat memengaruhi permainan ini, juga menyediakan informasi edukatif tentang nyeri kronis dan laba-laba. Kemudian merekrut peserta, peneliti merekrut sebanyak 60 siswa sekolah menengah dan 2 sekolah di Norwich, Inggris, berusia sekitar 14 sampai 16 tahun. Kemudian pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti pretest, posttest, kemudian kuesioner pengalaman bermain VR, kemudian wawancara semi terstruktur. Adapun analisis data, peneliti menganalisis dan data dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, peneliti dapat menyimpulkan hasil pengembangan game VR berdasarkan analisis data yang diperoleh. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur indikator atau aspeknya yaitu pretest, posttest, kemudian umpan balik atau kuesioner pengalaman bermain VR, kemudian wawancara semi terstruktur. Nah, pretest ini untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta tentang nyeri kronis dan racun laba-laba sebelum bermain game VR. Nah, kemudian untuk post-test ini untuk mengukur tingkat pengetahuan akhir peserta tentang nyeri kronis dan racun laba-laba setelah bermain game VR gitu. Kemudian untuk umpan balik juga ini untuk mengukur persepsi peserta terhadap permainan VR yang mereka mainkan. Nah, beberapa pertanyaan terkait aspek seperti kesenangan, keterlibatan, kemudahan penggunaan, efektivitas permainan VR, dan sebagai alat edukasi dan komunikasi ilmiah. Kemudian wawancara semi terstruktur ini untuk menggali pendapat, saran peserta tentang permainan VR secara mendalam. Nah, wawancaranya berisi terkait pertanyaan terkait aspek-aspek kelebihan ataupun kekurangan dan usulan perbaikan dari game VR ini. Terus ada pun cara mengolah data dan analisis data pada artikel ini. Yang pertama ada pengumpulan data. Nah, peneliti ini mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada kuesioner pra-pengetahuan atau pretest, kemudian ada posttest, kemudian ada umpan balik atau kuesioner pengalaman bermain VR, kemudian ada wawancara semi terstruktur. Nah, peneliti ini memberikan kuesioner pra-pengetahuan kepada 2 kelompok. Yang pertama yang bermain VR sebagai kelompok eksperimen, dan yang kedua adalah kelompok kontrol yang tidak menggunakan permainan VR atau game VR. Selanjutnya, peneliti memberikan kuesioner pengalaman bermain VR kepada kelompok. Sebelum itu diberikan terlebih dahulu kuesioner post-test kepada 2 kelompok tersebut untuk mengukur tingkat pengetahuan akhir. Kemudian diberikan lagi kuesioner pengalaman bermain VR kepada kelompok eksperimen. Dan terakhir ini peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada kelompok eksperimen saja untuk menggali pendapat dan saran mereka tentang permainan VR secara mendalam. Kemudian adapun analisis data pada artikel ini menganalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana menggunakan uji tes untuk membandingkan skor rata-rata antara kelompok eksperimen dan kontrol pada kuesioner pretest dan posttest. Nah, untuk data kualitatif ini peneliti menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara. Nah, yang terakhir, yang ke-9 ini ada kesimpulan dari penelitian ini, di mana
pengembangan game edukasi dapat memungkinkan proses keterlibatan publik tradisional menjadi lebih menarik dan efektif bagi masyarakat umum ketika diserap dengan alat VR. Salah satu contohnya adalah game VR multi-platform immersive menarik dan edukatif, Bug of Game. Nah, desain dan implementasi game tersebut dilaporkan, kemudian Bug of Game tersedia secara gratis online di 23 dan telah diuji dan dievaluasi oleh masyarakat dan siswa sekolah menengah. Hasil menunjukkan bahwa opini publik positif tentang permainan ini. Permainan ini melibatkan pembelajaran mereka tentang biokimia, mengubah persepsi mereka tentang racun laba-laba. Nah, untuk temuan penelitian ini menunjukkan bahwa game VR atau Bug of Pain adalah alat yang berguna untuk mengkomunikasikan untuk komunikasi sains pendidikan, keterlibatan publik terkait nyeri kronis dan racun laba-laba. Alasan yang mungkin untuk manfaat pendidikan yang berharga termasuk tidak hanya menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dengan benar, tetapi membingkai kreativitas individu dan pengarahan diri yang semuanya menonjol sebagai manfaat non-akademis yang kurang berwujud seperti yang disarankan naratif 28 dan 29. Namun, permainan ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti total untuk pedagogis yang efektif yang dapat dimanfaatkan oleh para pendidik. Menarik untuk melihat bagaimana platform ini dikembangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian yang terakhir ada artikel ini menjadi inspirasi rencana penelitian Anda. Nah, setelah membaca artikel ini, saya mendapatkan inspirasi bagaimana mengembangkan media pembelajaran ICT dengan teknologi virtual reality yang lebih menarik dalam pembelajaran kimia organik yang membutuhkan visualisasi yang lebih imajinatif yang mempermudah siswa dalam pemahaman materi kimia organik, di mana materi kimia organik ini membutuhkan visualisasi yang cukup jelas terkait materi-materi yang lebih kontekstual seperti lemak, protein, dan mekanisme reaksinya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.